Teman-teman, saya ingin mulai pertemuan hari ini dengan satu pertanyaan sederhana. Kenapa seseorang tetap merokok padahal dia tahu rokok berbahaya? Bahkan menariknya hampir semua perokok sebenarnya sadar tentang resiko rokok. Mereka tahu dampaknya pada paru-paru, pada jantung, bahkan kesehatan mental. Tapi tetap saja loh, banyak yang merasa sangat sulit untuk berhenti. Nah, kalau kita melihat fenomena ini dari sudut pandang psikologi, ternyata perilaku merokok bukan hanya soal kebiasaan. Ada proses biologisnya, psikologisnya, sosial, bahkan emosional yang saling berkaitan di dalamnya. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini, yaitu adiksi nikotin. Sebelum membahas tentang kecanduan rokok, kita perlu memahami dulu apa itu nikotin. Nikotin adalah zat alkaloid utama yang terdapat dalam daun tembakau. Zat ini bersifat stimulan dan memiliki pengaruh langsung terhadap sistem saraf pusat. Menariknya, secara alami nikotin sebenarnya digunakan sebagai insektisida atau racun pembasmi serangga. Artinya zat yang selama ini dikonsumsi manusia dalam rokok pada dasarnya memang memiliki sifat toksik. Bahkan dalam dosis tertentu, nikotin bisa menyebabkan keracunan yang serius hingga kematian. Nah, yang sering tidak disadari adalah rokok bukan hanya mengandung nikotin saja loh. Dalam asap rokok terdapat ribuan zat kimia dan ratusan diantaranya bersifat racun bagi tubuh. Jadi ketika seseorang merokok, yang masuk ke dalam tubuh itu bukan hanya nikotin, tapi campuran berbagai zat yang dapat mempengaruhi organ tubuh dan fungsi otak. Dan menariknya lagi, nikotin tidak hanya mempengaruhi perokok yang aktif, perokok pasif juga bisa mengalami dampaknya. Makanya dalam psikologi kesehatan, perilaku merokok dianggap bukan hanya masalah individu, tapi juga masalah sosial dan lingkungan. Nah, selain berdampak pada tubuh manusia, rokok juga memiliki dampak lingkungan yang cukup besar. Untuk merokok misalnya, itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terurai di tanah. Dan nikotin yang tersisa di puntung rokok itu dapat mencemari tanah maupun air. My God. Jadi sebenarnya satu batang rokok punya efek yang jauh lebih luas daripada yang kita bayangkan. Nah, kalau kita lihat secara sosial, fenomena merokok di Indonesia juga sangat menarik ya. Rokok adalah salah satu zat legal yang justru menyebabkan angka kematian sangat tinggi. Dan data menunjukkan bahwa prevalensi merokok di Indonesia masih cukup besar, terutama pada usia remaja dan dewasa muda. Ini menunjukkan bahwa perilaku merokok bukan hanya tentang pilihan pribadi, tapi sudah menjadi bagian dari budaya sosial di banyak lingkungan. Dan kalau kita perhatikan, bentuk rokok sekarang juga semakin beragam. Ada rokok konvensional, rokok elektrik, vape, cerutu, rokok filter, non-filter, dan berbagai jenis lainnya. Ya, walaupun bentuknya berbeda-beda, prinsip kerjanya tetap sama. Nikotin masuk ke tubuh, mempengaruhi sistem saraf pusat, dan disinilah kita mulai masuk ke pembahasan paling penting, teman-teman. Kenapa sih nikotin bisa menyebabkan ketergantungan? Karena secara biologis, nikotin mempengaruhi neurotransmitter di otak, terutama dopamin dan noradrenalin. Kalian pasti familiar ya dengan dopamin, yaitu zat kimia otak yang berkaitan dengan rasa senang, motivasi, dan reward. Ketika seorang menghisap rokok, nikotin dengan cepat masuk ke otaknya dan memicu pelepasan dopamin. Akibatnya muncul sensasi nyaman, rileks, tenang. Dan otak manusia sangat menyukai sensasi itu. Makanya banyak perokok merasa rokok itu membantu mengurangi stres, menenangkan pikiran, atau meningkatkan konsentrasi. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah otak mulai belajar bahwa rokok adalah jalan cepat untuk mendapatkan rasa nyaman. Nah, lama-kelamaan otak kan akan membentuk pola. Stres, merokok. Kemudian dia merasa lebih baik dan itu kemudian diulangi lagi sampai akhirnya terbentuklah ketergantungan. Menariknya lagi, nikotin bekerja sangat cepat di otak. Makanya efek nyaman dari rokok itu bisa dirasakan hanya dalam hitungan detik setelah dihisap. Dan karena efeknya cepat, perilaku merokok menjadi sangat mudah untuk diperkuat. Nah, kalau kita kaitkan dengan teori psikologi perilaku, itu mirip dengan konsep reinforcement atau penguatan. Setiap kali seseorang merasa lebih tenang setelah merokok, perilaku merokok diperkuat lagi oleh otaknya. Akhirnya rokok bukan lagi sekedar kebiasaan ya, tapi berubah menjadi coping mekanisme terhadap stres. Dan ini penting untuk dipahami karena banyak perokok sebenarnya bukan hanya ketagihan nikotin, tapi juga ketagihan pada rasa tenang yang muncul setelah merokok.
Nah, yang menarik lagi adalah kondisi withdrawal atau putus nikotin. Saat seseorang tidur di malam hari, kadar nikotinnya kan dalam darah mulai menurun drastis tuh. Itulah kenapa banyak perokok merasa sangat ingin merokok begitu bangun tidur. Karena tubuh mulai meminta nikotin untuk kembali menjadikan kondisi tubuh dianggap normal. Dan ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi teman-teman, biasanya muncul rasa gelisah, sulit fokus, mudah marah, cemas. Jadi sebenarnya sebagian rasa nyaman yang dirasakan perokok bukan karena rokok membuat hidup lebih baik, tapi karena rokok menghilangkan rasa tidak nyaman akibat penurunan nikotin. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa seseorang mulai merokok sejak awal sih? Ternyata penyebabnya kompleks. Ada faktor media sosial, iklan rokok, dan itu semua membentuk citra bahwa merokok itu keren, dewasa, maskulin gitu. Ada juga faktor keluarga ya. Misalnya anak tumbuh di lingkungan orang tua yang merokok. Nah, jadinya dia merasa rokok itu biasa. Ada juga faktor sosial dan pergaulan. Banyak remaja awalnya merokok bukan karena suka, tapi karena ingin diterima lingkungan. Ini sesuai dengan teorinya social learning ya dalam psikologi. Manusia belajar dari apa yang dilihat dan ditirunya dari lingkungan sekitarnya. Nah, perilaku merokok sendiri biasanya berkembang melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah preparation atau persiapan. Di fase ini, seseorang mulai memiliki rasa penasaran terhadap rokok. Biasanya dipengaruhi oleh lingkungan, media, teman sebaya. Lalu masuk ke tahapan initiation atau permulaan. Mulailah mencoba merokok dan biasanya itu hanya sesekali. Tapi setelah itu masuk ke tahap becoming a smoker. Di sini perilaku merokok mulai menjadi kebiasaan. Dan tahap terakhir adalah maintenance of smoking, yaitu ketika seorang sudah menjadi perokok berat dan perilaku merokok menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Nah, kalau sudah seperti itu, kita lihat proses ini sebenarnya tidak ada orang yang langsung menjadi pecandu ya dalam satu hari. Adiksi terbentuk secara perlahan melalui pengulangan kecil yang terus terjadi dan penting dipahami dalam dunia psikologi karena perubahan perilaku juga membutuhkan proses. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, bagaimana penanganan ketergantungan nikotin. Dalam penanganan adiksi nikotin biasanya digunakan kombinasi antara psikoterapi dan psikofarmakologi. Salah satu pendekatan medis yang menggunakan obat seperti bupropion untuk membantu mengurangi craving atau keinginan rokok itu biasanya diberikan. Tapi dalam psikologi pendekatan yang sangat penting adalah psikoterapi dan konseling kelompok. Misalnya melalui practical group counseling atau PGC. Dalam sesi ini individu belajar memahami kecanduannya, mengenali pemicu relapse, mengembangkan coping stres yang lebih sehat, dan membangun dukungan sosial. Karena berhenti merokok bukan hanya soal menahan diri, tapi juga belajar menghadapi emosi tanpa bergantung pada rokok. Nah, menariknya lagi, ada loh pendekatan nicotine replacement treatment. Jadi nikotin diganti dengan bentuk lain yang lebih aman secara bertahap. Misalnya permen karet nikotin atau metode pengganti lainnya atau permen-permen lainnya begitu. Tujuannya supaya tubuh tidak mengalami withdrawal secara ekstrim. Selain itu ada juga metode schedule smoking, yaitu mengurangi konsumsi rokok secara perlahan dan terjadwal. Kenapa perlahan? Karena otak manusia membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan kebiasaan. Dan dalam psikologi perubahan perilaku, pendekatan bertahap sering lebih efektif dibanding perubahan ekstrim yang mendadak. Teman-teman, dari seluruh pembahasan hari ini kita bisa memahami bahwa adiksi nikotin bukan sekedar masalah niat berhenti. Karena di balik perilaku merokok ada proses biologis di otak, ada faktor sosial, ada pola coping terhadap stres, dan ada pembelajaran perilaku yang berlangsung bertahun-tahun. Makanya sebagai insan psikologi, penting untuk melihat perilaku merokok secara lebih luas dan lebih manusiawi. Bukan hanya bertanya, kenapa sih dia nggak berhenti merokok, tapi juga memahami kenapa rokok menjadi begitu penting ya bagi dirinya. Karena seringkali perilaku adiktif muncul bukan karena seseorang ingin merusak dirinya, tapi karena ia sedang mencari rasa nyaman, rasa tenang, atau cara bertahan dari tekanan hidup yang belum mampu ia hadapi dengan sehat.